Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan, saya Isparmo sebagai trainer AI dan Vibe Coder untuk produktivitas dan bisnis. Untuk kesempatan kali ini, saya akan mendemokan satu aplikasi yang insya Allah berguna, yaitu Adobe Stock Assistant. Aplikasi ini insya Allah sangat berguna bagi para microstocker yang mengupload kontennya di Adobe Stock ya. Kita bisa dapat US dollar itu ya dari berjualan di Adobe Stock. Baik, kita langsung saja. Aplikasi ini adalah berbasis Gemini Apps gitu. Jadi ini adalah aplikasi web itu atau web apps ya, sehingga kita harus login menggunakan Gmail kita ya agar aplikasi ini bisa digunakan. Baik, saya akan menggunakan salah satu akun Gmail saya. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia tampilannya. Secara default ini adalah modenya dalam bahasa Inggris. Kita bisa ke bahasa Indonesia nih, kita klik. Oke, kemudian ini juga modenya bisa gelap terang. Ini adalah mode terang, terus saya bisa gelapkan seperti ini biar mata kita lebih nyaman gitu ya. Nah, di awal ini di bagian beranda home ini adalah penjelasan tentang aplikasi tersebut dan fitur-fiturnya gitu ya. Kemudian di bagian bawah ada cara menggunakan aplikasi Adobe Stock Assistant ini. Baik. Jadi aplikasi ini adalah ada dua fitur besarnya, yaitu analisa konten ini. Ya, ini berguna untuk menilai gitu ya, apakah suatu konten misalnya image atau video atau vektor gitu ya, itu memenuhi syarat untuk dijual di Adobe Stock enggak gitu. Ini sangat berguna ya, biar apapun konten kita yang mau kita jual di Adobe Stock itu terfilter dulu di awal gitu. Jadi kita nggak kecewa gitu ya, nggak gampang kecewa. Kita sudah upload banyak sekali kok, banyak sekali yang ditolak gitu ya. Jadi alasannya jelas. Oke, kita kasih contoh ya, misalnya ini ada foto makanan gitu ya. Nah, foto makanan ini adalah hasil dari generate AI, makanya di bagian konfigurasi ini saya klik centang konten generatif AI gitu ya. Kemudian kita klik mulai analisa. Kita tunggu sebentar, mungkin sekitar 1-2 menit ya. Akan dinilai kelayakannya, apakah si image atau foto makanan tadi itu memenuhi syarat-syarat untuk dijual di Adobe Stock atau enggak. Nah, laporan kepatuhan Adobe Stock ya. Nih lihat, resolusi rendah. Nah, ini merah ya. Ini sudah bisa dipastikan ketika ada warning merah seperti ini adalah ini tidak memenuhi syarat resolusi minimal. Jadi resolusinya cuma 1 megapiksel. Ini resolusi ya, bukan ukuran file ya, tapi resolusi gambar. Syarat minimal Adobe adalah 4 megapiksel. Oke, kalau yang lain itu diterima ya, ketajaman, noise artifact, pencahayaan, ada logo atau enggak gitu ya, ada watermark atau enggak gitu ya. Kemudian cacat AI generatif ya, karena ini adalah generatif, itu hijau semua, nggak ada masalah. Nah, di sini akan memberikan saran perbaikan gitu ya, karena tadi resolusinya terlalu rendah, maka di sini ada saran perbesar resolusi gambar menggunakan fitur super resolution di Adobe Photoshop misalnya, atau upscaling di pihak ketiga misalnya gigapixel AI gitu ya. Jadi dia ada saran juga bagaimana cara memperbaikinya gitu. Oke, di sini ada setting portal Adobe ya. Yes, di bagian generatif AI gitu ya. No people, property itunya no. Asset type-nya adalah image gitu. Nah, ini salah satu fitur yang penting juga nih, ketika nanti sudah memenuhi syarat gitu ya, sudah di upscale jadi minimal 4 megapiksel resolusinya, maka metadatanya udah siap, tinggal di copy nih, tinggal copy paste aja. Judulnya ya maksimal kan 200 karakter ya, ini sudah dibatasi maksimal 200 karakter, tinggal salin. Kemudian keywordnya ya, keywordnya ini kan bisa 49 keyword gitu ya, ini juga dimaksimalkan sampai 49. Kemudian klik salin gitu. Oke.
Nah, fitur yang berikutnya yang bagus juga adalah ketika kita mau membuat image tadi itu menjadi sebuah video gitu. Karena video AI maupun image AI itu diterima juga di Adobe Stock, boleh dijual gitu. Nah, kita bisa menyalin langsung ya prompt-nya ini ya. Dan ingat, harga video itu lebih tinggi dibanding image atau foto tuh. Jadi kita tinggal salin, kemudian kita generate gitu ya, di VO3 atau Kling atau Flow gitu ya, atau yang lainnya lah, Pixverse misalnya, untuk jadi sebuah video gitu. Oke, itu satu fitur penting. Yang berikutnya adalah fitur penting berikutnya adalah analisa tren nih ya. Kita bisa kalau mau membuat ya, membuat konten yang mau diupload di Adobe Stock ini, kita bisa melakukan analisa dulu, jadi nggak ngasal gitu. Yang lagi ngetren apa nih sekarang ya. Kita bisa langsung mengetik keyword di sini, atau kita bisa langsung klik ini, lihat tren global terbaru. Jadi dia akan memberikan data hasil yang saat ini sedang laku, temanya apa saja gitu ya. Kemudian juga dia akan memberikan data tentang yang laku sepanjang tahun itu ya, sepanjang masa itu temanya apa saja. Nah, ini misalnya ya, karena ini adalah di akhir tahun, video ini dibuat di Desember tahun 2025, maka dia akan ngomongkan masalah nih ya, visi dan perencanaan 2026, momen musim dingin gitu ya. Nah, ini yang saat ini ya lagi ngetren gitu. Nah, ini misalnya bisa diklik di momen digital, momen musim dingin eksklusif maksud saya. Nah, ini kita bisa langsung generate prompt-nya untuk menghasilkan 5 ide foto ya. Jadi misalnya kita senang ya mengupload foto-foto buatan AI gitu ya. Karena kita mungkin tidak punya waktu untuk melakukan foto real gitu ya, menggunakan handphone atau DSLR atau mirrorless gitu ya. Maka kita bisa membuat ide kontennya ini menggunakan AI. Nah, ini ada beberapa ya, dalam Inggris maupun Indonesia prompt-nya yang kita bisa langsung salin, kemudian kita generate di ChatGPT kah atau di Gemini kah gitu ya, Nano Banana itu, untuk membuat image yang sesuai dengan tema tadi gitu. Nah, analisa tren tadi juga dia memberikan data tentang tren sepanjang masa nih, evergreen gitu. Ya, yang tidak terikat dengan misalnya saat ini musim akhir tahun atau tahun baru gitu ya. Maka dia bisa memberikan nih tren sepanjang masa nih, yang setiap tahunnya itu dicari orang gitu, tidak tergantung dari momen saat ini apa yang lagi ngetren gitu atau lagi hip gitu ya. Jadi bisa diklik di sini, kemudian kita bisa dapat ide juga gitu ya, prompt-nya gitu. Nah, kemudian fitur yang berikutnya yang tak kalah menarik adalah kita bisa punya seperti asisten ahli Adobe Stock nih ya, yang bisa ditanya tentang Adobe Stock, kemudian tentang apapun lah ya berkaitan dengan image dan video. Misalnya ya, bagaimana cara upscale video yang agar resolusinya menjadi HD misalnya. Ya, kita bisa tanya ke ahli ini, dan ini ahli ini adalah AI gitu ya, jadi bisa ditanya 24 jam. Jadi tidak tergantung kepada manusia gitu ya, begitu istirahat gitu ya. Jadi AI-nya akan menjelaskan nih bagaimana caranya mengupscale video misalnya ya, yang dari resolusi rendah itu menjadi minimal HD, karena persyaratan untuk diupload ke Adobe Stock adalah minimal adalah HD gitu. Lalu price promo gitu kan, bla 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 bla, yang lengkapnya ya. Kita bisa pisahkan ini agar bisa dibaca lebih jelas gitu ya. Jadi ada cara jawaban gitu. Jadi kita seperti punya asisten pribadi yang ahli Adobe Stock gitu ya. Kita bisa tanya apa aja di sini. Ya, gitu. Baik, demikian teman-teman sekalian demo tentang Adobe Stock Assistant ini.
Nah, aplikasi ini bisa dibeli di link deskripsi di bawah ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.